Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan Om Swastiastu. Oke, langsung saja dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara cepat dan mudah menaklukkan soal TIU untuk seleksi kemampuan dasar 2023, baik itu seleksi CPNS maupun seleksi masuk sekolah kedinasan. Ini adalah video bagian kedua. Oke, ya. Bagi rekan-rekan yang baru berkunjung di channel Guru Peduli ini, silahkan jangan lupa untuk klik like ya, subscribe, juga share ke rekan-rekannya, dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjutkan dengan soal-soal yang sudah saya persiapkan. Oke. Baik Sobat GB semuanya, pada bagian pertama soal-soal yang saya sajikan pada hari ini ya, kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan analogi kata. Banyak rekan-rekan kita yang menganggap remeh soal ini, padahal ya, untuk mampu mengerjakan soal-soal ini, rekan-rekan membutuhkan pengetahuan, perbendaharaan kata, dan juga kejelian. Oke, mari kita langsung bahas soal-soal berikut ini ya. Analogi kata itu apa sih? Analogi kata itu adalah persesuaian hubungan kata ya. Oke. Jadi yang dicari dari analogi itu adalah persesuaian hubungan kata. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Ini ada kata pemadat. Kemudian yang kedua adalah narkoba. Oke. Pemadat narkoba sama dengan titik-titik, titik-titik. Oke. Jadi kita mencari hubungan kata pertama dan kata kedua pada pola kelompok kata ini ya. Kemudian kita diminta untuk mencari ya pasangan kata yang ada pada pilihan jawaban berikut ini yang memiliki kesamaan hubungan kata. Kita lihat ya. Apa hubungan kata pertama pemadat dan kata kedua narkoba? Cara yang mudah untuk mengerjakan soal seperti ini, taruh di dalam kalimat. Misalnya pemadat menggunakan narkoba ya, karena pemadat itu artinya adalah orang yang suka menggunakan atau pecandu ya. Jadi pemadat itu artinya pecandu. Jadi pecandu menggunakan narkoba, penulis menggunakan buku. Apakah benar? Kurang tepat ya, karena penulis itu menghasilkan buku, bukan menggunakan buku. Oke, pelukis menggunakan kanvas. Apakah benar? Iya, sepertinya ini punya kesamaan hubungan kata ya. Kita lihat yang lain. Pelari menggunakan medali, kurang tepat. Penyanyi menggunakan musik, kurang tepat karena penyanyi ya membutuhkan iringan musik misalnya. Penari ya diiringi dengan gamelan. Kurang tepat. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah bravo. Pemadat menggunakan narkoba, pelukis menggunakan kanvas. Artinya apa? Kata satu, ya, kata pertama menggunakan kata kedua. Begitu juga kata pelukis menggunakan kanvas, kata kedua. Oke, jelas ya rekan-rekan? Dan kalau, oke, langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 2, prematur, oke, dini sama dengan titik-titik. Kira-kira pilihan jawaban yang mana yang memiliki kesamaan hubungan dengan kelompok kata ini ya. Kelompok kata prematur dan dini. Kita taruh di dalam kalimat ya. Prematur adalah sinonim dari dini atau prematur itu artinya dini ya. Oke. Jelas. Prasejahtera artinya sejahtera, kurang tepat karena prasejahtera itu berarti belum sejahtera ya. Oke. Preambul OOD. Preambul itu pembukaan ya, oke. OOD itu adalah naskah utamanya, jadi kurang tepat. Implisit artinya tersirat, betul ya? Iya, oke. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Kenapa? Karena yang D implisit itu lawan kata tersurat. Prematur, bayi prematur nama kurang tepat ya. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang kedua ini adalah implisit artinya tersirat atau prematur artinya dini. Jadi sama-sama sinonim hubungan katanya ya. Oke. Kalau pada soal nomor 1 dan 2 Anda diminta untuk mencari pasangan kata yang memiliki kesamaan hubungan dengan pasangan kata yang sudah disebutkan.
Nah, pada soal nomor 3 dan 4 ini Anda diminta untuk melengkapi pasangan kata, dua pasangan kata sehingga mereka membentuk analogi atau memiliki hubungan yang sama antara kelompok kata yang pertama dan kelompok kata yang dua. Misalnya, biji titik-titik sama dengan bunga titik-titik. Oke, kita lihat. Biji mekar. Apakah biji itu mekar? Kurang pas ya. Oke, kalau biji itu tidak mekar. Oke, ya kurang pas. Biji putik. Bunga serbuk. Biji berasal dari putik, misalnya kurang pas. Oke, ya. Jawaban yang tepat untuk ini adalah biji tumbuh menjadi tunas, bunga tumbuh menjadi buah, gitu ya. Ini merupakan siklus ya atau urutan dari biji tumbuh menjadi tunas, bunga tumbuh menjadi buah. Oke. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Eko. Artinya apa? Artinya ini adalah kata pertama tumbuh menjadi kata kedua. Oke, bunga tumbuh menjadi buah. Jelas ya, rekan-rekan? Oke. Oke, jelas ya sobat GP semuanya. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah E. Biji tumbuh menjadi tunas, bunga tumbuh menjadi buah. Oke, sekarang kita lihat soal keempat atau soal nomor 4. Iklim titik-titik sama dengan titik-titik dermatologi. Oke. Kita harus menggunakan pengetahuan kita juga ya. Logi itu artinya asal katanya adalah logos. Logos itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu. Berarti di sini adalah iklim titik-titik. Artinya kata kedua merupakan ilmu yang mempelajari kata pertama. Kalau iklim berarti apa? Klimatologi. Ya, oke. Jadi ini ya, langsung saja. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari iklim. Dermatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit kulit. Gitu ya, oke. Kalau aklimatisasi apa? Kalau aklimatisasi itu adalah proses penyesuaian diri dengan suatu iklim. Misalnya, kalau ada pemain sepak bola atau tim PSSI mau main di di negara yang bercuaca dingin. Nah, mereka butuh beraklimatisasi dengan cuaca di sana, makanya butuh tinggal di sana beberapa minggu sebelumnya sehingga bisa menyesuaikan dengan iklim yang ada di sana. Oke. Kalau klimakterium apa? Klimakterium itu adalah keadaan, ini biasanya perempuan ya. Perempuan itu kalau sudah mencapai masa tidak subur itu namanya klimakterium. Kalau meteorologi apa? Meteorologi adalah ilmu yang pelajari tentang meteor. Ya, oke. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah Eko ya. Oke. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih banyak tentang analogi kata, ya silahkan ini klik di atas, ada video khusus tentang analogi kata ya. Oke, kalau sudah mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal ini tentang penalaran logis atau silogisme. Soal nomor 5. Semua peserta tes SKD mengenakan seragam hitam putih dan bersepatu. Anita mengenakan seragam hitam putih tetapi tidak memakai sepatu. Kesimpulan yang tepat adalah, coba A. Anita adalah peserta tes SKD yang tidak memakai sepatu, atau B, atau C, atau D, atau E. Iya, kita lihat ya. Jadi ini ada dua kata di sini ya. Ada dua kata, mengenakan seragam putih, kata kuncinya ini mengenakan seragam putih, dan dan bersepatu. Ini artinya dua-duanya harus ada. Untuk disebut sebagai peserta SKD ya, itu seseorang harus mengenakan seragam hitam putih dan bersepatu. Nah, sementara Anita mengenakan seragam hitam putih tetapi tidak bersepatu. Artinya apa? Artinya salah satu unsur peserta tes SKD itu tidak terpenuhi oleh Anita. Berarti Anita bukan merupakan peserta tes SKD. Jawaban yang tepat apa? Eko. Iya, kita tadi bisa mengeliminasi semuanya ya. Di sini ada Anita adalah peserta, Anita mungkin peserta, Anita adalah peserta. Kalau masih Anita adalah atau mungkin peserta itu salah ya. Kenapa? Karena kesimpulannya adalah Anita
bukan merupakan peserta tes. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi salah satu syarat yang ada pada silogisme konjungtif ini ya. Berseragam hitam putih dan bersepatu artinya syaratnya ada dua dan harus dipenuhi dua-duanya. Oke, jelas ya? Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 6. Masih penalaran logis, silogisme ini terdiri dari 3 premis ya. Premis pertama, jika ayah libur kerja, maka ayah pergi keluar kota. Oke, premis keduanya apa itu? Premis keduanya adalah jika cuaca cerah, maka penerbangan lancar. Premis ketiganya, ayah tidak pergi keluar kota atau penerbangan tidak lancar. Kesimpulan yang benar adalah, ya, mari kita lihat. Kalau kita notasikan dengan ini ya, kalau premis satunya jika P maka Q, ingat ya, kalau di dalam silogisme, tanda seperti ini itu dibaca dengan jika P maka Q. Ya, oke. Kemudian premis keduanya jika R maka S, dan premis ketiganya dan tanda seperti ini dibaca dengan atau. Premis ketiganya adalah negatif Q atau negatif S, ini ya, dua-duanya ada di sebelah kanan. Itu namanya itu namanya dilema distraktif. Kenapa? Karena ini terjadi negatif semuanya. Q dan S-nya negatif semuanya, maka kesimpulannya adalah P dan R negatif. Oke, kesimpulannya adalah negatif P dan negatif R. P-nya apa? Ayah libur kerja, berarti P-nya adalah ayah tidak libur kerja. Kita cari, mana ayah tidak libur kerja? Oke, A salah, B salah, C yang benar ya. Ayah tidak libur kerja. Oke, kemudian P-nya apa? Negatif P-nya apa? Kemudian, negatif R-nya apa? Cuaca cerah, berarti cuaca tidak cerah. Oke, pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke, ada cara lain ya. Kesimpulan di dalam silogisme yang terdiri dari 3 premis seperti ini, itu selalu menggunakan kata atau. Jadi kita bisa tidak ada kesimpulan dengan kata jika maka nggak ada ya. Harus ada kataunya. Harus ada kata ataunya. Di sini ada 3 kata atau ya. Pilihan C, pilihan D, dan pilihan E. Baru kemudian kita ngelihat ininya ya, negatif P dan negatif R-nya. Ini P negatif, ini R negatif, kita buat negasinya saja. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, bagi rekan-rekan yang berada di wilayah Sumatera Selatan atau Palembang, kabar gembira buat Anda ya. Ada bimbel SKD Kedinasan 2023 bergaransi lulus. Tidak lulus, uang kembali penuh ya. Hanya ini bimbingan eksklusif ya. Hanya untuk 5 orang peserta saja di Palembang. Ya, bagi yang berminat silahkan hubungin nomor WA ini 0859 4726 8588 atau kalian bisa langsung masuk ke www.ayolulus.com, di bagian registrasi daftarkan saja di sana ya. Oke. Ya. Kenapa kami yakin kami bisa membantu Anda lulus? Karena kami tahu bagaimana membantu Anda dan apa yang Anda butuhkan. Oke, sudah terbukti ya, banyak yang kami luluskan. Oke, kalau sudah mari kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi saya ingatkan bagi rekan-rekan di Palembang atau wilayah Sumatera Selatan lainnya, jangan nyesel ya. Jangan nyesel kalau sampai nanti kalian tidak lolos, ya lebih baik kita berusaha dulu dan bergabunglah dengan Ayo Lulus. Silakan hubungin kami di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Iya, ini soal penalaran analisis. Ya, teks yang pertama untuk satu soal saja ini ya, biar gampang. Dalam sebuah rapat 8 orang karyawan, Anita, Diana, Lucy, Lukman, Gita, Monica, Roni, dan Topi duduk mengelilingi sebuah meja bundar dengan ketentuan seperti berikut. Gita duduk berseberangan dengan Anita. Nah, Gita duduk berseberangan dengan Anita. Tadi mejanya bundar ya. Oke, coba kita buat meja bundar dulu. Iya, ini meja bundar.
Kemudian Dita dan Anita berseberangan. Oke, kita buat misalnya di sini Dita ya. Oke, di sini Anita ya. Utaranya Dita, oke, dan Anita. Ya, kita dan Anita. Ya. Nah, karena ada 8 orang, maka untuk lebih mudah kita buat garis dulu ya. 8 orang itu, 8 itu sesuai dengan kompas ya, arah jarum jam kompas. Oke? Iya? Iya. Oke, kita buat seperti ini ya. Ada 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kurang satu lagi. Ya, oke. Jelas ya? Ah, ini sudah benar. Kita duduk berseberangan dengan Anita. Artinya kita bisa membuat dimanapun ya. Bisa kita di sini, Anita di sini, kita di sini, Anita di sini. Cuman harus konsisten ya. Oke, Monica duduk di antara Toby dan Lucy. Tapi kita belum tahu Toby dan Lucy itu di mana. Nah, kita cari dulu. Lukman dan Lucy duduk berhadapan. Kita juga belum tahu Lucy dan Lukman duduknya di mana. Oke, jadi kita cari yang sudah tahu. Toby duduk terpisah 2 kursi dari Anita. Anita mana? Ini Anita ya. Terpisah 2 kursi, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama ada di kiri sini, oke. Yang kedua ada di sini. Ya, oke. Coba kita ambil kemungkinan yang kedua ya. Jadi, ini Toby. Jadi, terpisah 2 kursi bukan? 1, 2. Oke, betul ya. Terpisah 2 kursi dari Anita. Benar ya, kita ambil di sini. Nah, kalau kita sudah tahu ini Toby, nah tadi ada siapa? Monica duduk di antara Toby dan Lucy. Ini Toby, berarti Lucy ada di sini, ya oke. Dan di sininya Monica. Nah, kita sudah tahu ya. Kemudian tadi ada siapa? Lukman dan Lucy duduk berhadapan. Nah, kita lihat. Ini Lucy, berarti Lukmannya ada di sini. Oke. Ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Kita buat yang belum ada siapa? Misalnya Roni dan Diana. Oke, misalnya ini adalah Roni dan kemudian di sini berarti Diana ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Pernyataan berikut yang benar menurut teks di samping adalah Diana duduk di antara Gita dan Toby. Kita lihat mana Diana? Diana di sini, duduk di antara Gita dan Toby. Kurang tepat ya. Oke. Diana duduk di antara Gita dan kurang pas. Ya, salah. B. Roni duduk dipisahkan 2 kursi dari Toby. Mana Roni? Ini Roni ya. Oke. Duduk dipisahkan 2 kursi dari Toby. Ini ada 1, ada 2. Ini Toby. Oh, oke, benar ya. Jadi ini dipisahkan 2 kursi dari Toby. Ya. Jadi untuk menjawab soal ini cukup sampai di situ ya. Biasanya ada beberapa soal lagi untuk soal seperti ini ya. Oke, ada beberapa soal lagi dan Anda bisa membaca teksnya ini. Ingat, ketika mendapatkan soal seperti ini, rekan-rekan harus cepat-cepat membuat skema ya, oke, membuat gambar untuk mempermudah mengingatnya. Oke, jelas ya sobat KIP semuanya. Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya, soal nomor 8. Iya. Ini sudah penalaran matematis. Pada awal perencanaannya, pembangunan sebuah rumah akan selesai dikerjakan 78 pekerja dalam waktu 196 hari. Oke, jadi menurut rencana rumah itu akan dikerjakan oleh 78 pekerja dalam waktu 156 hari. Tetapi pada pelaksanaannya ya, pemilik rumah memutuskan untuk menambah 39 pekerja. Oke, berapa hari pembangunan rumah dapat diselesaikan? Kira-kira lebih cepat atau lebih lama, sobat KIP semuanya? Iya, lebih cepat ya. Oke. Jadi kalau kita buat ini namanya soal perbandingan ya. Jumlah pekerja 78 membutuhkan waktu 156 hari. Oke. Kemudian kalau ditambah 39, kira-kira lebih banyak atau lebih cepat? Lebih cepat ya, berarti ininya berkurang. Kalau berkurang ya, kalau salah satu unsur bertambah, kemudian unsur lain berkurang, itu berarti dia perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Jadi perbandingan berbalik nilai itu bila satu variabel naik, maka variabel yang lain turun. Ini begitu ya. Ini variabel pekerjanya naik, nah kemudian variabel harinya turun. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai tinggal dikalikan
Dikalikan apa? Dikalikan lurus. Kalau perbandingan berbalik kali lurus ya. Oke, jelaskan. Ya, ini kali lurus. 156 kali 78 sama dengan berapa? Coba gunakan pensil dan kertas Anda. Ya, 78 kali 156 sama dengan 12.168. Kemudian 78 dibagi 39 sama dengan berapa? 117. Nah, setelah itu baru ini dibagi. 12.168 dibagi 117 sama dengan berapa rekan-rekan? Coba ayo hitung 1, 2, 3. Ya, kalau Anda hitung hasilnya adalah 104 hari. Oke, jadi bila ditambah dengan 39 pekerja, maka pembangunan rumah akan selesai dalam waktu 104 hari. Oke, nah ini kadang-kadang soal seperti ini membingungkan. Karena apa? Coba, ada masih menggunakan soal ini ya, tapi soalnya berbeda. Oke, kita lihat. Ya, dia menambah berapa selisih waktu penyelesaian pembangunan rumah pada perencanaan dan pelaksanaannya. Pada perencanaannya tadi berapa? Pada perencanaannya 156 hari. Ya, 156 hari. Sementara pada pelaksanaannya berapa tadi? 104 hari. Nah, yang ditanyakan apa? Selisih waktu penyelesaian pembangunan rumah pada perencanaan dan pelaksanaannya. Berarti 156 dikurangin berapa tadi? 104. Jawaban yang tepat adalah berapa? 52. Delta ya. Oke. Ya. Khawatirnya kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, kemudian dia tidak berhenti di, informasinya seperti ini, tapi pertanyaannya yang ditanyakan adalah selisih penyelesaian pembangunan pada perencanaan dan pada realisasinya. Oke, itu tadi soal nomor 9. Berikutnya soal nomor 10. Oke, pada soal berikut ini mungkin buat rekan-rekan atau buat sebagian Sobat GP ngelihatnya saja sudah males ya. Oke, tapi sebetulnya tidak begitu susah ya kalau rekan-rekan tahu cara mengerjakannya. Oke, kita lihat. Ya, ini semuanya bisa dikerjakan dengan sangat mudah. Kita lihat ini ya. Akar 10 ditambah akar 25 ditambah akar 108 ditambah akar 154 ditambah akar 225. Kalau posisinya seperti ini ya, itu bisa dicari akarnya masing-masing, tapi mengerjakannya dari belakang. Oke, kita lihat ya. Akar 225 sama dengan berapa? Ya, akar 225 itu sama dengan 15. 15 kali 15 sama dengan 25. Jadi akarnya, kita hilangkan akarnya, kita ganti dengan 15. Jadi menjadi akar 154 ditambah dengan 15. 154 tambah 15 berapa? 163 ya. Oke, ya. 100 ya, 69 maksud saya ya. Oke. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 169. Oke. Nah, baru kita cari akar 169 berapa? 13 ya. 13. Oke, berarti 13 ditambah dengan 108. Berikutnya, ya. Oke, 13 ditambah 108. 13 ditambah 108 sama dengan berapa? 121. Berarti berapa? Akar 121 sama dengan 11. Iya. Gitu ya. Jadi kita satu-satu mengerjakan dalam. Setelah kita tahu akar 25 ditambah akar 11. Nah, 25 ditambah 11 berapa? 36. Oke, jelaskan. Akar 36 kalian pasti tahu kan? Gitu. Oke. Ya. Akar 36 ini 25 tambah 11 ya, itu sama dengan 36. Akar 36 sama dengan 6. Nah, sekarang 10 ditambah 6 berapa? 16. Akar 16 sama dengan berapa? 4. Jadi pilihan jawabannya adalah alfa. Jelas ya rekan-rekan, gampang kan? Kerjakan dari belakang kalau ada soal seperti ini. Jadi kita cari dari belakang. Paling belakang misalnya akar 225 berarti 15 ya. Setelah jadi 15 akarnya hilang gitu ya. Oke, kemudian 15 itu ditambahkan dengan bilangan akar di depannya. Begitu ya. Oke.
Soal nomor 11 sama juga dengan soal nomor 10, tetapi kalau ini tadi penjumlahan semuanya ditambah, tambah, tambah, tambah. Nah, kalau ini sedikit berbeda, dikurang. Dan ada akar pangkat 3-nya. Nah, akar pangkat 3 dari 8 berapa? Tahu ya, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. 2 kali 2 berapa? 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Ya, oke. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Jadi ini berikutnya nanti adalah 18 min 2. 18 min 2 sama dengan berapa? 18 min akar pangkat 3 dan 8 itu sama dengan 2 ya. Berarti 18 min 2 sama dengan 16 ya. Berarti ini sama dengan akar 16 sama dengan 4. Oke. 4 ditambah 21 ya. Oke, berarti 25 ya. Akar 25 sama dengan 5. Oke. Ini ya 5 ditambah dengan 44 sama dengan 49. Akar dari 49 adalah 7. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Jelas sobat KP semuanya? Gampang kan? Jadi jangan takut dulu ketika melihat soal. Kenapa? Ketika Anda belajar, Anda pasti bisa. Iya, nggak ada. Tidak satupun di antara Anda yang bodoh, nggak ada. Yang ada adalah males, 1, 2, tidak tahu. Karena apa? Karena ketika pelajaran matematika sudah ngeper duluan ya sebagian dari kita. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Iya, sama ya untuk soal nomor 12 ini kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini ada nilai dari akar 110 seperempat adalah, nah ini harus kita buat apa dulu? Ini pecahan campuran. Berarti kita harus buat pecahan murni. Pecahan murni cara buatnya gimana? Ya, 4 kali 110 ditambah 1. Itu ya. Oke, itu namanya membuat pecahan murni ya. Jadi 110 dibuat menjadi apa? 4 kali 110 ditambah 1 sama dengan 41 per 4. Nah, kalau seperti ini ya posisinya bisa kalau akar 441 per 4 itu sama juga dengan akar 441 per akar 4. Nah, baru kita cari akar 441 berapa? 21. Betul nggak? 21 kali 21 sama dengan 441. Betul ya? Kemudian akar 4 berapa? 2. Nah, 21 bagi 2 sama dengan berapa? 10,5. Jadi jawabannya tepat adalah Charlie. Oke, sobat guru peduli semuanya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau kalian benar-benar ingin lolos SKD Sekolah Kedinasan 2023 nanti, silahkan hubungi nomor yang sudah kita sebutkan tadi atau bisa langsung masuk ke www.ayolulus.com. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.